Salam sehat dan sukses untuk seluruh kolega guru di Indonesia. Saya Saud Stompul, etos master dan motivator nasional, ingin berbagi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk membangun karakter anak didik kita ketika berkomunikasi atau presentasi di sekolah. Tetapi materi ini adalah termasuk juga bagaimana guru dengan guru berkomunikasi, kepala sekolah dengan guru, demikian juga antar anak-anak kita ketika berkomunikasi di kelas, yaitu 7 budaya komunikasi yang perlu diperkuat ketika interaksi di sekolah. Disebut namanya humanis. H. Hargai pendapat orang lain. U. Ungkapkan perasaan dengan kreatif. M. Mengertilah sebelum dimengerti. A. Apresiasi, hargai kelebihan orang lain. N. Nyatakan perbedaan pendapat dengan santun. I. Inisiatiflah untuk menolong. S. Senyumlah selagi bisa senyum. Sahabatku guru, ketika anak-anak kita presentasi materi tentunya akan diskusi. Yang pertama, minta kepada anak-anak supaya setiap presentasi itu tolong dihargai. Tolong dihargai. Kenapa? Setiap pendapat itu benar bagi yang mengatakan, bagi yang lain belum tentu benar. Oleh karena itu, budayakan di sekolah saling menghargai. Yang kedua, ungkapkan perasaan dengan kreatif. Ada kadang-kadang anak didik kita suka menjatuhkan kawannya atau mencari kelemahannya. Jangan budayakan itu. Kalau kita memberikan masukan, sebaiknya kasih dulu apresiasi dengan presenter, baru katakan ini pendapatku untuk melengkapi pendapat Anda. Supaya mereka beretika, maka harus kreatif menyampaikan satu pendapat. M. Mengertilah sebelum dimengerti. Ajarkan kepada anak-anak supaya dia memiliki namanya empati dan simpati. Kalau ada misalnya temannya presentasi, tolong disimak dan juga dihargai. Itu namanya empati. Mengertilah sebelum dimengerti. Mengapa? Andai kata pun misalnya anak-anak itu presentasi, kemudian kurang peduli yang mendengar, dia pun pastikan tidak suka dibuat seperti itu. Nah, kemudian tolong anak-anak kita adalah biasa melihat kelebihan dari kawannya. Apresiasi, kalau ada kelebihan materi dari kawannya, puji. Terima kasih pendapat dari teman-teman, saya mendapatkan pencerahan. Mari kita budayakan di sekolah selalu fokus pada kelebihan daripada kawan-kawannya. Apresiasi. Kemudian namanya N. Nyatakan perbedaan pendapat dengan santun. Kenapa? Budaya dari orang-orang kadang-kadang di TV suka menyalahkan, fokus pada kesalahan. Di budaya sekolah tidaklah demikian. Kalau ada perbedaan pendapat, katakan kepada mereka, terima kasih pendapatnya, pendapatku adalah demikian, mari kita diskusikan. Jadi di sekolah bukan saling memotong, bukan saling melemahkan, tapi harus santun kalau ada perbedaan pendapat. Hal itu perlu diperkuat bagi anak-anak kita di sekolah supaya nanti ketika bekerja dia menjadi orang yang jago dalam komunikasi. Kemudian disebut namanya I. Humanis. Inisiatiflah untuk menolong. Ajarkan kepada anak-anak kalau ada pendapat kawannya kurang lengkap, inisiatif menolong. Bagaimana kalau dilengkapi demikian? Harus kita ajarkan pada anak-anak, jangan dibudayakan mereka saling melemahkan, tapi saling menolong, saling memberikan masukan positif. S. Senyumlah selagi bisa senyum. Mari kita budayakan anak-anak kita kalau presentasi di kelas atau dimanapun, harus wajahnya selalu senyum, ceria, dan juga penuh persahabatan. Sekali lagi, budayakanlah di sekolah, disebut namanya humanis. Hargai pendapat orang lain, ungkapkan perasaan dengan kreatif, mengertilah sebelum dimengerti, apresiasi kelebihan orang lain, nyatakan perbedaan pendapat dengan santun, inisiatiflah untuk menolong, senyumlah selagi bisa senyum. Percayalah, kalau selama di SD, di SMP, di SMA diajarkan humanis itu, nanti ketika di masyarakat pasti dahsyat luar biasa dia berkomunikasi, dan dia pun akan diterima dimanapun dia nanti bekerja atau berkomunikasi. Sukses untuk seluruh guru di Indonesia. Saya Saud Stompul,
menyampaikan pesan ini dari Balai Samudra Jakarta Utara. Sukses untuk guru di Indonesia. Semangat! Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik hati telah berkenaan untuk menonton video ini. Ambillah intinya dan lakukanlah. Mohon sahabat-sahabatku juga berkenan untuk subscribe, bagikan, dan tekan lonceng. Bila mana perusahaan atau organisasi sahabat-sahabatku membutuhkan pelatihan 8 etos kerja profesional, kepemimpinan, transformasional, dan praktis bagi manajer dan supervisor atau pimpinan organisasi Anda, teknik pemecahan masalah dan komunikasi efektif atau public speaking, membangun guru berkarakter unggul dan motivasi belajar siswa, serta motivasi dan strategi pemenang pilkada dan juga program lainnya, silakan menghubungi saya, Saud Sitompul, Etos Master dan Motivator Nasional, di telepon 0855 789 4277 atau bisa dihubungi di TikTok Saud Motivator Nasional, Facebook Saud Sitompul, LinkedIn Saud Sitompul Motivator Nasional. Saya sudah sangat berpengalaman dalam memberikan pelatihan di beberapa bank besar seperti Bank Indonesia, BNI, BRI, dan juga bank umum daerah lainnya, termasuk juga Bank Sulsel, juga Perbarindo, juga perusahaan otomotif seperti Toyota Group, Indomobil Group, kemudian juga perusahaan-perusahaan farmasi seperti Konimax, dan juga industri lainnya. Percayalah, bila mana sahabatku mengundang saya dan memberikan pelatihan kepada pimpinan atau karyawan, pasti bersemangat dan dia menemukan apa makna kerja sesungguhnya. Tidak sekedar mencari uang dan jabatan, tetapi ada yang lebih bernilai tinggi, yaitu nilai etos kerja. Sukses untuk sahabatku, dan doaku seluruh pimpinan di perusahaan, di pemerintahan, organisasi sosial lainnya sukses dan juga tetap semangat. Mari kita sama-sama membangun etos dan karakter unggul bangsa negeri ini. Tetap semangat!